Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di kanal YouTube aku Puput Andi. Dan sebelumnya aku mau mohon maaf karena beberapa bulan kemarin ya, kurang lebih 1 bulan lebih, aku nggak sempat postingin beberapa testimoni dari kalian yang masuk karena memang kesibukan yang nggak aku bisa tinggalkan. Dan di videoku kali ini aku mau sharing testimoni dari salah satu sahabat kita yang ada di grup solawat, yang mana beliau kita sebut saja dengan sebutan Mbak En. Dan alhamdulillah beliau sudah bisa lunas hutangnya 100 juta dan kemarin ini sempat berkurban sapi ya, alhamdulillah ya. Dan kita simak cerita dari Mbak En, seperti apa sih beliau mengamalkan sholawat dan bagaimana beliau mengamalkan sholawat sampai beliau mendapatkan keajaiban dari sholawat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Puput dan teman-teman, aku mau cerita soal suamiku yang habis jual tanah yang diperintahkan oleh omnya, dan suamiku dapat komisi 100 juta dari omnya, yang omnya suamiku adalah pengembang pasar. Alhamdulillah akhirnya utang kiosku yang kami pakai uang adiknya 100 juta sudah lunas, Mbak. Berkat saran-saran dari Mbak, aku hadapi segala permasalahanku dengan sabar dan tidak lupa aku pasrahkan urusanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kami usaha dan tidak lupa kami berdoa minta agar Allah mudahkan segala urusan kami, Mbak. Dan aku memang alhamdulillah rutinkan sholawat munjiat yang Mbak sarankan 1000 kali, dan aku tambah sholawat Jibril 1000 kali, dan puasa Senin Kamis serta sholat wajib tidak pernah aku tinggalkan, Mbak. Alhamdulillah keajaiban itu datang dan daganganku juga laris manis serta percetakan suamiku juga lancar, Mbak. Sekali lagi makasih banyak sudah mau mengajarkan aku sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, masya Allah tabarakallah. Dia juga sempat kurban sapi ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu dia testimoni yang datang dari salah satu sahabat kita, Mbak En. Masya Allah ya, kalau Allah itu udah berkehendak, apapun itu pasti akan terjadi, teman-teman. Makanya wajibnya apa? Kita wajib taat ya. Yang pertama, kita tunaikan kewajiban kita. Sholat, teman-teman ya, sholat 5 waktu itu jangan ditinggalkan, jangan bolong-bolong ya, karena itu kewajiban kita sebagai umat muslim. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, maka semuanya pasti akan terjadi. Dan Mbak En ini mengamalkan sholawat munjiat sebanyak 1000 kali, teman-teman. Dan beliau juga puasa Senin Kamis, beliau juga usaha bareng sama suami di percetakan, dan beliau ada usaha bisnis online ya, dia suka jualan, suka dipostingin juga di grup di WA sholawat, dia kasih tahu jualannya. Dan alhamdulillah hasil jualannya juga lumayan ya, sekarang ini banyak orderan, alhamdulillah banget ya. Itu dia, kalau kita yakin sama Allah, teman-teman, apapun itu pasti akan beres ya, berkat perantara dari sholawat itu. Dan banyak sekali yang masih mau belajar ya tentang sholat munjiat itu seperti apa, dan kali ini aku akan postingin lagi sholat munjiat itu seperti ini. Mari kita baca sama-sama ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwalil afat wa tazilana biha zamil hazat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indak ala darajat wa tubaliguna biha aqsal goyat min jami'il qaratu fil hayati wa badal mamat. Seperti itu bacaan dari sholawat munjiat. Tekunlah membaca sholawat munjiat, teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh bacanya satu harinya itu
20 kali ya sehabis sholat. Jadi satu harinya itu teman-teman baca 100 kali. Yang terpenting adalah istiqomah dan ikhlas teman-teman. Ikhlas karena memang ingin mengharapkan ridhonya Allah, ingin mengharapkan kasih sayangnya Allah teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau kita mau punya keinginan apapun itu, teman-teman perbanyaklah membaca sholawat teman-teman. Dan jangan lupa usaha teman-teman. Ya, kita ikhtiar, kita usaha, kita misalkan kita saat ini jadi ibu rumah tangga ya. Suami yang bekerja, kita doakan suami kita. Atau kita saat ini lagi bekerja atau lagi usaha, kita sholawatin usaha kita, tempat usaha kita, pekerjaan kita, kita sholawatin teman-teman. Kita mau minta apapun, kita sholawatin aja. Dan kita ikhtiar teman-teman. Ya, yakinlah sama Allah. Ya, pertolongan Allah itu pasti akan tepat waktunya teman-teman. Makanya kalau kita sudah yakin, kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita sholat 5 waktu, ya, dan perbanyak sholawat. Dan tidak lupa kita kalau punya rezeki kita sisihkan, kita masukkan ke dalam tromol, ke masjid. Kita sisihkan memang lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah deh. Pasti deh teman-teman, kehidupan teman-teman itu akan jauh lebih baik. Kalaupun tidak Allah kabulkan, belum Allah kabulkan, seenggaknya, setidaknya itu teman-teman itu hatinya itu jauh lebih tenang teman-teman. Ya, dan selalu berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah itu adalah pasti teman-teman untuk orang yang mau berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti akan aku beri. Memintalah kepada Allah pasti akan Allah berikan. Nggak ada yang namanya doa itu nggak akan Allah kabulkan. Pasti akan Allah kabulkan. Kita tunggu aja, sabar aja. Ibarat kita lagi saat ini lagi ngantri teman-teman. Ya. Kita udah sholat, udah berdoa, udah sholawat, udah usaha, udah semaksimal mungkin kita berusaha dan hasilnya kita pasrahkan hanya kepada Allah. Kita ibaratnya sedang lagi nunggu antrian aja. Kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Ya. Kalaupun Allah akan kasih, itu pun pasti yang terbaik buat kita. Kalaupun saat ini kita masih dikasih ujian demi ujian demi ujian, berbaik sangka sama Allah. Karena apa? Karena ujian yang datangnya dari Allah itu bentuk tanda sayangnya Allah kepada kita. Allah masih perhatian sama kita. Kita dikasih ujian supaya kita jauh lebih mendekat kepada Allah teman-teman. Ya, gitu. Jadi kita selalu berprasangka baik sama Allah. Ya teman-teman. Dan gak usah yang namanya galau-galau lagi. Pokoknya kalau mau apapun sholawatin aja deh. Dan ada juga lagi nih pertanyaan. Mbak, saat ini Mbak usahanya apa sih? Ya, aku sebagai istri hanya bisa doain suaminya teman-teman. Ya, suamiku punya usaha tambak ikan bandeng. Jadi aku saat ini hanya bisa mendoakan suamiku supaya usaha suamiku dikasih kemudahan, dikasih kelancaran. Karena memang aku masih punya anak yang masih kecil, masih 3 tahun. Bukan karena aku nggak mau bekerja juga, karena memang suami mengharuskan aku untuk ngurus anak dulu gitu loh. Karena aku anak yang ini sangat susah banget aku dapatkan ya, sampai aku program. Jadi memang aku mendoakan suamiku supaya Allah selalu kasih kemudahan teman-teman ya. Karena kalau kita sudah menikah itu hal yang pertama adalah kita harus mentaati suami kita ya. Karena jalan pintu masuk surga itu gampang kalau kita bisa taat kepada suami kita teman-teman ya. Makanya nih buat teman-teman yang sudah menikah, kalau suaminya baik, suaminya sayang, suaminya masih dalam koridor agama kita yang baik, selalu kasih masukan-masukan kita tentang ingatkan kita tentang sholat ya. Ayo kita sholat, kita harus nggak boleh membantah ya gitu. Kita harus nurut apa kata suami ya. Karena jaminannya apa teman-teman? Jaminannya adalah surga teman-teman. Kalau kita berbakti kepada suami kita, kalau kita itu sudah menikah, kita taat kepada suami kita dalam situasi apapun teman-teman, itu jaminannya surga teman-teman ya gitu. Jadi ini buat yang sudah menikah, kita tunaikan kewajiban kita sebagai istri. Kalau suami kita sudah berusaha bekerja keras untuk keluarga, kita tunaikan sebagai kewajiban kita sebagai seorang istri, taat kepada suami. Insya Allah surga itu menanti kita teman-teman, dan kita bisa masuk surga dalam pintu manapun yang kita mau teman-teman. Amin Allahumma amin. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat
teman-teman semuanya yang sudah banyak mendukung kanal YouTube aku, yang sudah like, subscribe, dan tidak lupa meninggalkan komentarnya. Mohon maaf kalau aku balas komentar dari kalian itu agak lama ya, karena memang ada kesibukan yang aku nggak harus tiap hari lihat handphone. Sebelumnya aku mohon maaf, dan sekali lagi aku banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman Allah yang akan balasnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.